jika musim kemarau, maka kebutuhan air akan tanaman sangat dibutuhkan. Namun ketersediaannya cukup terbatas, sehingga produksi bahan pangan ini otomatis terganggu dengan adanya iklim yang terlalu ekstrim ini. Ngalam, selamat datang di podcast Mako Suara Cita. Podcast ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Dan di mana hari ini podcastnya berisi inovasi, informasi, dan juga motivasi dan perkembangan dari Kota Malang kita yang tercinta ini, Sobat Mako. Dan kali ini ada salah satu isu yang cukup krusial juga yang ada di Kota Malang, yakni tentang ketahanan pangan dalam iklim yang pancaroba di Kota Malang. Tentunya saat ini sudah bersama kita narasumber yang sangat relevan sekali ya mengenai topik ini. Selamat datang Bapak Slamet Husnan Haryadi SP selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, sehat selalu. Sehat selalu Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Dan hari ini kita juga sudah berada di Dispangtan Kota Malang ya Bapak, dengan yang asri sekali ini, banyak tumbuhan, tanaman dan juga banyak sekali nih yang ada di sini ya Pak. Di Mini Food Estate Dispangtan Kota Malang. Oke Bapak, dan hari ini pertanyaan kita tadi isunya tentang ketahanan pangan yang ada di Kota Malang Bapak. Tapi sebelum kita ke isu yang di tengah-tengah kita pada hari ini, boleh dong Bapak mungkin perkenalan kepada Nawak Ngalam mungkin yang belum familiar sama Pak Slamet Husnan Haryadi SP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Slamet Husnan Haryadi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang. Dan alhamdulillah saat ini kita melaksanakan kegiatan berada di Mini Food Estate yang ada di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang. Saya bertugas di Dispangtan selama tahun 2022 sampai saat ini juga masih aktif, dan alhamdulillah peran dari Dispangtan cukup strategis di mana ketahanan pangan di Kota Malang perlu diwujudkan dan dipertahankan. Siap. Kalau boleh tahu Bapak, sebelum di Dispangtan ini perjalanannya selama sudah berapa tahun Bapak berkarir? Mohon maaf. Ya, saya mulai calon pegawai negeri sipil bertugas di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Siap. Mulai dari CPNS sampai ke tingkat struktural Kepala Bidang Pertamanan. Tahun 2017 berpindah tugas di Dinas Perindustrian Kota Malang. Siap. Dan dilanjut tahun 2022 bertugas di Diskopindad. Dan di akhir tahun 2022 melanjutkan tugas di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang. Siap. Dan sampai saat ini. Siap Bapak. Dan ini kan dari dinasnya sendiri sudah ada namanya ketahanan pangan Bapak. Mungkin buat Nawak Ngalam yang belum familiar dengan istilah ketahanan pangan itu sebenarnya apa Pak definisinya? Ya. Ketahanan pangan itu adalah wujud di mana individu, seseorang sebagai anggota keluarga, kemudian di keluarga meningkat ke warga, baik itu tingkat RT, RW, bahkan sampai ke kota, bahkan juga sampai nasional, di mana kebutuhan akan pangan itu tercukupi dan baik dalam rangka baik itu kualitas, bergizi, seimbang, dan aman. Aman dalam artian tidak tercampur oleh bahan-bahan kimia. Kemudian terjangkau secara keseluruhan oleh individu, anggota keluarga, dan masyarakat. Oke, dan sekarang kan emang pas sekali ya Bapak, saat ini juga Kota Malang iklimnya sedang pancaroba Bapak. Betul, dan ini kaitannya dengan ketahanan pangan seperti apa Bapak? Ya, pancaroba atau perubahan iklim ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Seperti kita ketahui bahwa untuk memproduksi bahan pangan itu dibutuhkan cuaca yang cukup optimal, maksudnya tidak ekstrim. Kalau kita mengalami iklim yang terlalu ekstrim seperti kekeringan ataupun hujan yang terlalu
berlebihan ini berpengaruh kepada usaha tani, usaha peternakan maupun perikanan. Seperti kita ketahui, jika musim kemarau maka kebutuhan air akan tanaman sangat dibutuhkan. Namun ketersediaannya cukup terbatas sehingga produksi bahan pangan ini otomatis terganggu dengan adanya iklim yang terlalu ekstrim ini. Baik, selama ini Bapak kan ini juga kita sedang musim pancaroba juga ya Bapak hari ini. Dan apakah status dari ketahanan pangan di Kota Malang sedang agak goyang ataupun malah makin stabil ini Bapak? Alhamdulillah dengan perubahan iklim yang ada di lingkungan Kota Malang skup kecil maupun secara nasional, sebagai salah satu contoh usaha tani yang ada di Kota Malang ini alhamdulillah tidak terlalu terganggu dengan perubahan iklim yang terlalu ekstrim. Baik. Karena sistem pengairan di pertanian sudah menggunakan sistem irigasi teknis selama 1 tahun, ketersediaan air cukup bagus. Sementara di Kota Malang ini ada 26 pasar rakyat yang setiap harinya distribusi, kemudian mekanisme pasar bahan pangan keluar masuk yang ada di 26 pasar rakyat di Kota Malang ini cukup aktif setiap harinya, sehingga bahan pangan di Kota Malang mengarah ke ketahanan pangan cukup optimal ketersediaannya. Betul. Nah, langkah-langkah yang sudah diambil oleh Dispangtan sendiri Bapak untuk menghadapi strategi ketahanan pangan itu seperti apa aja Bapak? Langkah-langkah di Dinas Ketahanan Pangan yang pertama dalam rangka untuk menjaga stabilisasi produksi, walaupun secara keseluruhan produksi yang ada di Kota Malang tentu tidak mencukupi atau tidak seimbang dengan kebutuhan maupun jumlah dari masyarakat. Salah satunya kita melakukan pendampingan ke seluruh petani-petani yang ada di Kota Malang melalui para penyuluh-penyuluh pertanian. Kemudian kita memberi fasilitasi sarana produksi, bantuan benih jagung, benih padi. Tentu benih padi maupun jagung yang kita pilih adalah benih unggul yang super genjah maupun genjah dalam rangka untuk meningkatkan produksi maupun produktivitas dari hasil pertanian itu sendiri. Kemudian gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah ini merupakan program dari Badan Pangan Nasional di mana kita akan menjual bahan-bahan pangan di bawah harga-harga pasar, agar masyarakat yang mengalami kesulitan dalam keterjangkauan bahan pangan bisa kita sediakan bahan pangan melalui gerakan pangan murah tersebut. Betul. Baik Bapak. Nah tadi kan ada disebutkan sedikit mengenai dari petaninya ada yang disediakan benih ataupun biji begitu ya Bapak. Nah kalau dari Dispangtan sendiri bagaimana kiat-kiatnya mendukung petani juga dengan adanya iklim-iklim yang mungkin sekarang lagi tidak menentu Bapak? Ya, yang salah satu tadi sudah kami sampaikan pendampingan ke seluruh kelompok tani. Kita pendekatannya lebih ke kelompok tani agar penyaluran informasi, pembinaannya lebih tepat sasaran, yaitu melaksanakan pendampingan agar petani ini lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan usaha taninya. Seperti contoh, kita sarankan untuk penggunaan pupuk organik agar tidak menyebabkan unsur hara dan kondisi tanah yang ada di lahan pertanian itu menurun sehingga bertambah subur. Kemudian pilihan benih yang digunakan, benih unggul, itu agar produksinya lebih tinggi dan termasuk produktivitasnya. Baik. Itu kan tadi, mungkin ada lagi ini. Salah satu lagi yaitu pemberian bantuan alsintan, alat mesin pertanian, seperti hand traktor, kemudian kultivator, terus kemudian hand sprayer elektrik, itu dalam rangka peningkatan atau menjaga produktivitas pertanian. Baik, keren sekali kalau udah dari sektor pertanian ya Bapak. Tapi kan yang kita makan sehari-hari juga tidak hanya dari sektor pertanian saja, tentunya ada dari sektor peternakan juga ya Bapak, mengenai daging, unggas, telur dan sebagainya. Kalau dari dukungan bidang peternakan dalam ketahanan pangan seperti apa Bapak? Betul. Bahan pangan yang perlu kita siapkan ini tidak hanya bersumber dari karbohidrat,
protein juga perlu kita siapkan. Salah satu sumber protein adalah dari daging, telur maupun ikan. Nah, di bidang peternakan kami beberapa kali telah melaksanakan kegiatan pelatihan budidaya ayam kampung dalam skala pekarangan. Nah, diharapkan dari budidaya ayam kampung skala pekarangan ini memotivasi kelompok-kelompok urban farming, kelompok wanita tani, kelompok petani yang dalam skup yang lebih besar, ini dapat menghasilkan minimal sumber protein berupa telur. Telur ini dapat dikonsumsi untuk sendiri, dikembangbiakkan, maupun diperdagangkan atau diperjualbelikan tingkat kelompok maupun antar kelompok. Oke, jadi dari kelompok-kelompok itu sendiri ya, Betul, Bapak ya. iya. Siap. Nah, ini kan ada juga katanya gerakan penanaman pangan alternatif nih, Pak, Betul, selain iya. beras. Karena kan memang padi ini cukup sensitif ya kalau soal dengan iklim Betul, gitu. iya. Takutnya terjadi masa-masa paceklik gitu, Iya. Bapak. Nah, apakah ada dari Dispangtan sendiri gerakan untuk penanaman pangan alternatif selain beras, Bapak? Nah, ini yang perlu kita dorong terus dan terus menerus, karena kita biasanya kalau belum makan nasi katanya belum sarapan. Betul, Bapak. Belum kenyang Sehingga ya, belum Pak ya. kenyang. Sehingga kebutuhan akan beras itu cukup tinggi. Di Kota Malang kemampuan untuk produksi gabah itu hanya 15.000 ton per tahun. Sementara kebutuhannya mencapai 40.000 sampai 45.000 ton per tahun. Sehingga kita perlu ada support, dukungan dari wilayah-wilayah yang ada di sekitar Kota Malang, seperti Kabupaten Malang, Kediri, Blitar, dan sebagainya. Oke, Bapak. Nah, untuk antisipasi atau untuk dalam rangka pengenalan sumber karbohidrat lainnya, kami melalui bidang ketahanan pangan melakukan kegiatan atau fasilitasi produksi usaha tani dalam bentuk pekarangan, yaitu budidaya ubi jalar maupun ubi kayu. Baik. Nah, ubi jalar ini dalam rangka meningkatkan keanekaragaman pangan. Jadi tidak hanya beras. Monggo dicoba makan dengan sayur sop atau sayur lainnya, tidak menggunakan nasi, menggunakan ubi maupun pisang rebus cukup bagus itu, cukup enak. Saya berani ngomong karena memang sudah membuktikan. Berarti sarapannya seperti biasa, Bapak, ubi jalar Betul, gitu ya. iya. Ubi kayu rebus, Betul. pisang rebus, cukup enak itu. Betul, betul. Apalagi manfaatnya juga beragam ya, Pak, Betul, dibandingkan iya. dengan nasi saja gitu. Betul, iya. Apalagi buat ngalam ini yang sudah mungkin gulanya udah tinggi, Bapak. Kalau makan beras yang putih, nasi putih kan gulanya cukup tinggi gitu ya, Betul, Bapak iya, ya. Jadi iya. mungkin bisa alternatif ke ubi jalar, ubi Betul, kayu dan iya. sebagainya. Baik-baik. Nah, ini juga apa saja mungkin strategi dari Dispangtan Kota Malang ini, Bapak, dalam memastikan pasokan pangan yang cukup untuk masyarakat di tengah tantangan iklim yang sedang kita rasakan ini? Iya. Di Kota Malang ada tim penanggulangan inflasi daerah yang langsung dipantau oleh Bapak Wali Kota, kemudian Bapak Sekda, Ibu Asisten, dalam rangka memantau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun ketersediaan dan pasokan dari bahan pangan yang ada di Kota Malang. Betul. Jadi kami selalu mengikuti kegiatan saat ini secara nasional, ini dipantau kegiatan inflasi daerah dalam rangka untuk ketersediaan, keterjangkauan maupun pengendalian harga bahan pangan. Sehingga Dispangtan secara rutin melaksanakan kegiatan sesuai dengan rekomendasi dari Zoom inflasi secara nasional. Betul. Salah satu contohnya gerakan menanam cabai secara lahan maupun pekarangan. Betul. Pekarangan kita membudidayakan tanaman cabai yang hampir setiap minggu, setiap bulan ini selalu kontribusi terhadap inflasi. Betul. Sehingga apa yang menjadi penyebab inflasi itulah yang kita intervensi agar keterjangkauan masyarakat, harga tidak terlalu tinggi, sehingga
ketersediaan pangan yang ada di Kota Malang cukup tersedia. Baik. Nah, kalau kita lihat juga kan kalau update dari harga-harga komoditas yang mengalami inflasi maupun deflasi, Bapak itu kan diupdate setiap bulan ya, Bapak. Iya. Nah, ini kalau misalnya ada beberapa komoditas seperti biasa kan yang naik itu biasanya cabai ya, Bapak ya, Iya. cabai, bawang dan teman-temannya. Nah, kalau kiat-kiat dari Dispangtan sendiri mengontrol dari naiknya harga komoditas seperti itu, bagaimana, Betul, Bapak? iya. Kami melalui bidang ketahanan pangan setiap minggu 3 kali atau 4 kali mengadakan survei di beberapa pasar rakyat. Nah, dari hasil survei itu kami akan mengirim istilahnya data neraca bahan pangan maupun prognosa bahan pangan yang ada di Kota Malang. Kemudian kita kirim ke tingkat provinsi dan ke tingkat nasional. Nah, secara nasional akan dikoordinir oleh Badan Pangan Nasional, daerah mana saja ini yang kira-kira kurang stok maupun ketersediaan pangan, daerah mana saja yang menjadi penghasil atau produksi dari bahan pangan, sehingga dari tingkat koordinasi tingkat kota, provinsi maupun kabupaten, sehingga apa yang menjadi kekurangan di daerah lain bisa terisi oleh produksi daerah lain. Baik, Bapak. Kami juga melakukan kerjasama daerah, contoh sebagai salah satu contoh dengan Lumajang, itu ketersediaan cabai. Kemudian dengan Probolinggo, ketersediaan bawang merah. Kalau bawang putih ini kebanyakan memang masih ekspor, impor maksudnya, Bapak. mendatangkan dari produk luar negeri. Oke, Bapak. Dan itu kan kalau kita sinergi dengan kabupaten dan kota lainnya yang ada di Jawa Timur, Bapak. Iya. Tapi kalau di Kota Malang sendiri, bagaimana sinergitasnya Dispangtan dengan lembaga-lembaga lainnya, Bapak? Seperti mungkin lembaga penelitian atau mungkin organisasi non-pemerintah, Bapak. Iya. Nah, kami selama ini menggandeng Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN, kemudian juga kampus yang ada Fakultas Pertanian maupun teknologi pertanian. Kami libatkan dalam rangka pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan pekarangan yang ada di Kota Malang. Kalau pengembangan pertanian secara lahan di Kota Malang hampir tidak memungkinkan, sehingga kita harus menggiatkan kegiatan pertanian perkotaan melalui urban farming. Betul. Dan dengan perguruan tinggi juga kami melibatkan dalam rangka kajian-kajian terkait ketersediaan, kerawanan pangan, neraca, dan prognosa itu tadi. Dan kemudian pola pangan atau pola konsumsi masyarakat. Kita libatkan perguruan tinggi agar bisa mengkaji kira-kira seperti apa kebutuhan maupun kebiasaan pola pangan yang ada di Kota Malang. Sehingga kita dapat menentukan program kegiatan selanjutnya agar ketahanan pangan di Kota Malang tetap kita jaga. Baik, tadi ada satu hal yang disebutkan sedikit mengenai pola konsumsi, Bapak. Nah, bagaimana pola konsumsi ini berpengaruh, Bapak, terhadap ketahanan pangan dan gimana masyarakat bisa berkontribusi sama pola konsumsi itu tadi? Nah, itu tadi kembali lagi ke keanekaragaman pangan yang kita diskusikan di awal, bahwa keragaman pangan itu perlu kita wujudkan agar pola konsumsi di masyarakat tidak monoton ke salah satu bahan pangan saja. Kayak tadi karena kebiasaan mengkonsumsi beras, kemudian permintaan beras cukup tinggi, sehingga perlu alternatif bahan pangan lain dari umbi-umbian, kemudian jagung, kemudian dari tanaman rambat maupun umbi berupa yang talas, bentul, dan lain-lainnya, dan berupa waluh ya, yang tanaman rambat itu sebagai sumber pangan lainnya cukup bagus. Baik. Dan mungkin kan tadi ada juga masyarakat di Kota Malang, mungkin di kampung-kampung Bapak sudah mulai menggiatkan urban farming itu tadi. Betul, ya. Jadi banyak juga kemarin kita sempat ke Kampung Glintung Go Green, salah satunya yang banyak sekali tanaman hidroponik juga Bapak. Iya. Nah ini kan juga sudah banyak kampung-kampung yang menggiatkan ini, dan bagaimana dampaknya sama masyarakat itu sendiri Bapak, kalau dari kacamata Dispangtan? Memang betul.
bersinergi antara Dispangtan dan DLH ini cukup bagus dalam rangka pemanfaatan pembudidayaan pekarangan. Kami dari sisi Dispangtan akan melakukan pembinaan terkait pemanfaatan pekarangan untuk tanaman produksi, tanaman produktif. Sementara untuk keindahan mungkin lebih ke Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga cukup bagus sinergi beberapa dinas dalam rangka memanfaatkan pekarangan yang ada di kampung-kampung maupun di tengah-tengah tempat tinggal masyarakat. Sehingga budidaya bahan pangan skala pekarangan ini bermanfaat bagi individu-individu, warga per warga maupun kelompok itu sendiri. Betul. Kemudian dimanfaatkan juga untuk kegiatan apa ya istilahnya perdagangan maupun dijual belikan, sehingga keberlangsungan pemanfaatan pekarangan itu akan terus terjaga. Baik. Kalau rencana dari Dispangtan sendiri Bapak untuk jangka panjangnya dalam menghadapi ketahanan pangan yang ada di Kota Malang? Untuk jangka panjang yang pertama terus kita dorong, kita tingkatkan pemanfaatan pekarangan yang ada di lingkungan warga agar terjaga dan lebih optimal untuk memproduksi bahan pangan tingkat kelompok RT dan RW. Kemudian kita perlu membangun sinergisitas dengan daerah lain, perguruan tinggi negeri dalam rangka untuk menciptakan inovasi-inovasi baru bagaimana memproduksi bahan pangan dari pertanian yang lebih cepat, peternakan yang lebih cepat, maupun perikanan yang lebih cepat. Baik, siap. Dan ini kan kita juga waktu riset soal isu ketahanan pangan ini ada program yang namanya LP2B, Bapak. LP2B. Mungkin boleh dijelaskan program LP2B itu seperti apa dan kaitannya dengan isu ketahanan pangan, Bapak? Untuk Kota Malang sudah tercantum di Perda RT RW bahwa di Kota Malang sudah ditentukan LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Baik. Sudah ditetapkan sekitar 468 hektar. Nah, dari 468 hektar lahan pertanian ini tidak boleh dirubah atau difungsikan lain, seperti bangunan, pertokoan, dan tempat-tempat lainnya yang berupa gedung maupun bangunan, sehingga harus tetap berkelanjutan berfungsi sebagai lahan pertanian. Ini dalam rangka menjaga produksi dari dalam Kota Malang itu sendiri. Betul, memang realitanya secara produksi tidak mencukupi untuk seluruh Kota Malang. Namun dalam rangka menjaga ekosistem yang ada di wilayah Kota Malang, maka perlu kita pertahankan beberapa lahan pertanian yang ada di Kota Malang. Baik, kalau boleh tahu Bapak, lahan-lahan yang termasuk lahan LP2B ini contohnya ada di daerah mana Bapak? Ya, untuk LP2B di daerah Gedung Kandang, di daerah Lowwaru, tersebar di beberapa kecamatan. Dan pemanfaatan aset pemerintah Kota Malang yang masih kita pertahankan untuk pertanian cukup luas dan terus didorong bersama teman-teman Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk dipertahankan sebagai lahan pertanian. Baik, tadi ada satu yang menarik juga Bapak, katanya kan kita juga distribusi dari pemerintah kabupaten kota yang ada di luar, yang ada di Jawa Timur Bapak, seperti dari Lumajang sama Probolinggo. Kalau dari Kota Malang sendiri, apakah ada melakukan distribusi keluar dari komoditas-komoditasnya, seperti katanya ada ayam dan juga telur Bapak? Ya. Kami bekerja sama bermitra dengan perusahaan umum daerah, yaitu Tugu Aneka Usaha, yang merupakan perusahaan daerah milik pemerintah Kota Malang. Dan melalui program Badan Pangan Nasional, yang tadi saya sampaikan bahwa Badan Pangan Nasional ini mengkoordinir agar daerah penghasil, daerah yang kekurangan dapat saling bersinergi, saling mengisi. Di mana seperti kita ketahui ya, bahwa produk-produk pertanian, perikanan, peternakan ini
cukup riskan untuk tidak segera dimanfaatkan karena mudah rusak dan ketimpangan harga itu cukup tinggi, apalagi dipengaruhi oleh sistem cuaca yang ekstrim, itu juga berpengaruh. Nah, dalam rangka menjalankan ketersediaan, keterjangkauan, keseimbangan antar daerah, maka melalui Badan Pangan Nasional kami berusaha mengikuti apa yang menjadi programnya Badan Pangan Nasional, yaitu mengkoordinir para produsen daging ayam, peternak maupun telur. Nah, dari BUMD Kota Malang, alhamdulillah tahun ini dapat mengkoordinir dari beberapa peternak sehingga dapat mengirim bahan pangan berupa daging ayam, telur ke NTT maupun Skup Jawa Timur. Dalam rangka mendukung bantuan pangan berupa daging ayam dan telur untuk keluarga resiko stunting. Baik, itu kan juga salah satu program dari pemerintah. Betul, ya Bapak ya, program stunting itu. Dan ini keren sekali dari Kota Malang yang sudah berhasil mengekspor ayam dan mengekspor ya bilang, mendistribusi ayam dan juga telur ke kota-kota bahkan yang di luar Jawa ya. Betul, Bapak ya. Berarti hasilnya ini dari peternak yang ada di Kota Malang, Bapak? Kalau hasilnya ada sebagian peternak Kota Malang, ada juga dari Blitar, Kediri, dan kabupaten. Baik, berarti sinergi satu sama lain ya Bapak. Siap. Nah, ini untuk yang kan tadi banyak sekali yang sudah disampaikan juga tentang isu ketahanan pangan. Banyak juga pesan-pesannya bagi Nawak Ngalam juga. Mungkin bisa sekalian disampaikan juga pesan-pesannya mengenai isu ketahanan pangan kepada Nawak Ngalam yang sedang mendengarkan, Bapak. Iya, untuk harapan dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Malang, yang pertama, mari kita jaga, kita optimalkan kegiatan pertanian skala perkotaan yang sudah berjalan, yaitu pemanfaatan pekarangan yang ada di wilayah masing-masing. Yang kedua, mari bersama-sama untuk tidak boros pangan. Sebagai salah satu contoh boros pangan itu begini, saat di acara kita melaksanakan kegiatan makan minum melalui prasmanan. Betul. Saat prasmanan, saat mengambil makanan, sepertinya mau dihabiskan semua itu, sehingga mengambil porsi cukup tinggi. Setelah makan beberapa suap, ternyata sudah kenyang, sehingga ada sisa. Itu yang dikatakan boros pangan. Sisanya ini sangat sangat eman kalau sampai dibuang. Kemudian mari kita sama-sama melaksanakan keanekaragaman pangan, tidak mengkonsumsi bahan pangan hanya satu saja, seperti beras. Perlu kita adakan pengganti beras, salah satunya umbi-umbian, jagung, dan lain-lainnya. Baik, terima kasih Bapak Slamet atas penyampaiannya hari ini. Juga banyak sekali yang bisa diterima dan juga diresap sama Nawak Ngalam hari ini, Bapak ya. Dan ini juga salah satu isu yang cukup penting juga karena Kota Malang ini banyak sekali penduduknya. Dan juga banyak penduduk pendatangnya juga ya Bapak ya. Jadi memang ini adalah salah satu isu yang perlu kami sampaikan juga melalui podcast ini, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Nawak Ngalam. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini dan semoga bermanfaat bagi Nawak Ngalam yang sudah berada di rumah dan juga sekitarnya, karena isu ketahanan pangan ini juga cukup krusial untuk disampaikan kepada Nawak Ngalam yang ada di rumah dan di sekitarnya. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.